Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dengan NPM 1021963 dari kelas A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendidikan agama Islam 6. Yang pertama yaitu materi Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Syarah 1. Al-insan atau manusia. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibanding dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrah. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental, tetapi juga dimensi fisik. Jika ditinjau lebih jauh dan dianalisis secara mendalam, maka penggunaan kata al-insan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi tubuh dengan berbagai unsurnya dan dimensi spiritual, ditiupkan rohnya kepada manusia. Sesuai dengan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 14 yang artinya, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Materi yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Cenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta atau Rabb. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah bisa dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. 2.1 Wujud Khaliq. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rabb di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alatsu birabbikum qalu bala syahidna. 2.2 Ibadatul Khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. 2.3 Hayatul Munadomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Menurut Zaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rohim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah. Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. 3. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. 3.1 Ma'rifatul Khaliq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Lihat gunung-gunung, hewan, dan lain sebagainya. 3.2 Minhajul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan diperintahkan oleh Allah. 4. Ibadatul Shahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai Ma'rifatul Rasul atau mengenal hakikat Rasul, Maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya dikerjakan dan ditunaikan dengan baik oleh Rasulullah. Rasul Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi atau Rasul dapat dilaksanakan oleh kita secara baik juga. 1.1 Insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. 1.2 Nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul dan banyak juga terdapat di berbagai buku sirah Nabi. 1.3 Jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat atau sisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. 1.4 Sirah Nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat dalam Sirah Nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. 2. As-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah sebagai sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. 2.1 Fihum ahkam atau fih hukum. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. 3. Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. 3.1 Tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.2 Adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. 3. Imantul umat atau pemimpin umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. 3.4 Dakwah Nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fih dakwah yang sesuai dengan realistis, tuntutan, keadaan, dan respons tempat. Yang selanjutnya yaitu mengenai wazifatul Rasul. A. Hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul kholiq, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing manusia tentang
sifatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita mendapati berbagai macam perintah ibadah, yaitu seperti sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain yang bersifat global. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun atau pengarahan dan siasatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. B. Ikmatu dinillah, menegakkan agama Allah. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikamatul khilafah atau menegakkan khilafah, yakni pemimpin Islam di muka bumi. Kedua, dalam rangka iqamatudin iqamatudinillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan binaur rijal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti, sehingga estafet dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Mekah, kekuatan dakwah tersebut adalah para ashabina kunalawanun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti baiat Aqobah. Khususnya adalah baiat Aqobah di mana di dalamnya terdapat 12 orang akib atau pemimpin. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan minhajud dakwah atau metode, cara, dan proses dakwah untuk menjadikan pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan, sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Materi selanjutnya yaitu mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, yang artinya bacaan. Innahu laqur'anun karim. Artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77. Selain Quran Surat Al-Waqiah ayat 77, ada juga Quran Surat Al-Baqarah, yaitu mengenai Al-Quran diperintahkan untuk ditulis, dan juga Quran Surat Fussilat ayat 41 tentang Al-Quran adalah kitab yang mulia. Nama-nama Al-Quran. Ada Al-Huda, yang artinya Al-Quran merupakan sebuah petunjuk dan pedoman kelangsungan hidup. Ada Ar-Rahmah, yang artinya Al-Quran mengandung arti bahwa Al-Quran akan memberi hikmah, kebaikan. Yang ketiga ada An-Nur atau cahaya. Maksudnya yaitu Al-Quran akan menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran dan dijauhkan dari kegelapan serta kesempitan duniawi. Quran Surat Al-Maidah ayat 15 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya ada Ar-Ruh atau menghidupkan ruh ke dalam manusia, terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa atau penyembuh. Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh dan obat untuk manusia, seperti penyembuh dari sifat sombong, rasa takabur, bahkan syirik. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai
nataiju ittibai rasul atau hasil dari mengikuti rasul. Yang pertama, seseorang yang berittiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 1. Memperoleh mahabbatullah atau kecintaan Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, memperoleh rahmatullah atau rahmat Allah. Muslim yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, yakni belas kasih, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ketiga, memperoleh hidayatullah atau petunjuk Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berittiba kepadanya, kita akan memperoleh hidayah Allah atau dapat mengetahui iman dan ajaran yang benar. Keempat, memperoleh karunia musahabatul ahyari fil jannah atau berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya dengan pahala yang sangat besar, yaitu bukan saja sekedar masuk surga, tetapi akan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan, yaitu para nabi, para sidikin atau orang-orang yang benar atau teguh keimanannya, para syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, memperoleh karunia musahabatul ahyari fil jannah atau berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya dengan pahala yang sangat besar, yaitu bukan saja sekedar masuk surga, tetapi akan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu para nabi, para sidikin, orang-orang yang benar atau teguh keimanannya, para syuhada atau orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Yang kelima, memperoleh syafaat atau syafaat di akhirat kelak. Syafaat menurut istilah Syafaat menurut istilah yaitu menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Jadi, orang yang mendapatkan syafaat maksudnya adalah orang yang mendapat rekomendasi perlindungan, keselamatan, dan pembelaan di akhirat kelak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memperoleh nadaratul wajhi atau keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wajah orang-orang mukmin saat itu begitu ceria karena mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian, maka kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ketujuh, memperoleh karunia mujawaratur Rasul, berdampingan dengan Rasul. Mereka yang ittiba kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Di antaranya, 1. Orang-orang yang taat kepadanya. 2. Orang-orang yang mencintainya. 3. Orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah. 4. Orang-orang yang berakhlak mulia. 5. Orang-orang yang memperbanyak sholawat. 6. Orang-orang yang merawat, menyantuni, dan membantu anak yatim. 7. Orang-orang yang mendidik anak-anak wanita menjadi sholihah. 8. Orang-orang yang memperbanyak doa agar didekatkan dengan Nabi di akhirat kelak. Materi yang ke-8 yaitu 8. Memperoleh izzatun nafs atau kemuliaan jiwa. Dengan berittiba kepada Nabi, seseorang akan memperoleh kekuatan jiwa, kehormatan, martabat, dan kedudukan yang tinggi atas dasar iman. Kesembilan, memperoleh al-falah atau keberuntungan, yakni keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan yang besar di akhirat berupa surga abadi. Kesimpulannya, kesimpulannya yaitu hasil yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sa'adah atau kebahagiaan di dunia dan wal akhirah atau di akhirat.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.